masih terjangkau lah kalau segitu. Iya, Pokoknya itu nanti nanti kita semua 5 jadi liter darah yang pasiennya Bu terfilter. Esther. 5 liter darah yang terfilter. Jadi kita seperti apa ya? Ganti oli. Oh, 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 oh. Ah, Oh, tapi Jadi enak. hanya 5 liter ya Bu, nggak seger. semua ya Bu ya? Kurang lebih 5 liter. 5 liter itu sudah 90%. Masya Efeknya Allah. apa, Bu Esther, setelah di buang sampah darahnya, Bu? Oh, efeknya Saya seger, pembuluh Nom darah lagi, semua terbuka, tambah jreng, nom, nom Tambah lagi ya. tambah Nambah jreng muda lagi pokoknya. ya. tambah kreng, jreng. kreng, kreng. Nambah muda lagi Bu Esther. Ya, Jos. Setuju, setuju. Orang ke LPI bayarnya berapa, Bu Esther? Diskon nanti apa pakai jadi voucher, naik? Harga pakai khusus, voucher, harga khusus Pak Haji Gratis Fadli. LPI ini. pakai voucher, voucher. Waduh, khusus lah Pakai ya. voucher ke LPI ini nanti. Bu Iya, Saya Esther, punya nanti kekentalan masuk darah di loh, Bu voucher. Esther. Ya, Bu Esther, Kekentalan darah, Bu Esther. gimana Pak? Kekentalan darah. Oh iya, nanti bisa lumer. Ya, Nanti karena Ya. oksigen. disepa tadi, iya. Nanti tak kirim video nih Pak Fadoli. Siap, siap. Matur nuwun. Bu, Bu Esther Ya, kepen sewu ya ora apa-apa. aku kita rano. Adoh. Sekalian Aku dulu pernah kok di Dokter Agung, saya dulu temanku Dokter Agung Prong Sewu. Nggak Lah tahu iya nggak itu kayak apa dekat, ora? itu tetangga. Oh, masih ada ya? Masih? Masih. Dokter Tua dokter itu. anak toh. Iya, dokter anak. Iya, Itu ya kenal kita, Bu. orang Surabaya itu. Sudah Iya waktu. benar, orangnya baik sekali. Baik ya. Bu Esther, Ya, Bu Esther, dikirimnya nanti videonya di mana Bu? Boleh nanti izin nggak ke Pak Sunarto tuh, ke Pak Darmawan oh tuh nanti dikirim satu di grup? persatu aja saya simpen nomor Jangan satu di persatu grup, ya. jangan di grup nanti disalahin kita. Oh, Anu, Ya, disalahin ya. Iya, betul. iya. itu loh Japri Pak Ya, Narto sudah tak kirim. Japri, Pak Narto Japri. sudah ya. aku udah Japri dikirim aja aku. ya. Ya, Ya nanti Bunda, tak jawab. saya juga mohon untuk dikirimi Bunda. Ya, Iya, ya. di Japri aja Japri. Ya. Japri, Kalau nanti yang itu, yang apa HNP yang kejepit saraf kemarin siapa? Pak Wayan. Wayan. Pak Oh Wayan. iya, ini. Bunda. Iya, Oh, makanya itu Pak. sekarang saya masih pakai tongkat jadinya. Oh iya. Alon-alon Pak, kalau mau duduk berdiri itu harus pelan-pelan. Ibu-ibu tuh kalau bangun tidur jangan langsung nunduk-nunduk, pelan-pelan dulu karena sarafnya sudah tua Kalau jadi sudah sudah stroke mulai ketiga, rentan. Ibu masih bisa Cepat sembuh, Pak Wayan, cepat sembuh. Wes iki Iya, jam Bunda. 4. Dokter Jam 4 Esther menit. sudah Ayo. treatment ke kita. Ya, nanti saya kirim ya. Oke. Ayo mulai Terima ta. kasih Bu. Oh ya. Oke. Oh iya Pak, sudah waktunya. Oke. Ya. Nanti Waktunya. kita nggak usah repot. Nanti kita nggak usah repot-repot bayar. Begitu dari akun transfer ke akun bisa nanti insya Allah kita usulkan ke admin. Tenang aja, tenang ya. Masih ada Pak Sun. Oke. Mohon di mute ya. Ya, Mulai ya udah ada 70 nih. Ayo mau di mute semuanya. Ayo. Ayo Pak. Oke. Pak Ngatino di mute, Pak Ngatino. Mungkin Pak Ngatino lagi ke belakang mungkin. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Ya, sebelumnya kita berbincang-bincang untuk bisa saling tukar pengalaman tentang kesehatan. Ini bagus Bapak Ibu semuanya, bagus. Jadi bila ada yang sakit, kita bisa sumbangsih tentang apa saja yang untuk bisa kesembuhan. Inilah suatu nikmat yang tiada tara. Kita di seluruh Nusantara kita bisa bertemu di dalam satu Zoom. Ini perlu kita syukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena dengan teknologi seperti ini kita bisa
berwajah, bisa melihat wajah kita sesama di seluruh Nusantara. Maka perlu kita syukuri. Ini suatu nikmat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, para Zoomer pagi yang berbahagia, mari kita mulai Zoom pagi ini dengan pembacaan buku bijak dan dilanjutkan dengan doa. Pada pagi hari ini, eh, Pak Geda, ya monggo Bu Herianti. Pada pagi hari ini yang bertugas untuk pembacaan buku bijak, Puji Astuti. Oke, Bu, silakan. Kami persilakan Ibu Puji Astuti untuk membacakan buku bijak. Baik, terima kasih Pak Haji Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama akan belajar kembali tentang bagaimana menjadi pemimpin yang bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Berlari dengan tujuan yaitu tujuan kita di sini semuanya sama, yaitu ingin pensiun sejahtera. Pemimpin yang bijak tidak bertinju sembarangan. Setiap apapun yang dia lakukan, tindakan apapun yang dia lakukan akan selalu berhati-hati. Tidak akan sikut kanan, sikut kiri, ataupun mengintimidasi yang lemah hanya untuk mencapai tujuannya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Setiap hari kita sama-sama belajar ya. Belajar menghadapi orang-orang yang berbeda karakter, berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Namun kita dipertemukan di sini bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang berbeda-beda setiap hari. Kita melatih kepemimpinan kita agar kita bisa menjadi pemimpin yang bijak, terutama untuk diri sendiri, lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, baru lebih luasnya lagi berhadapan dengan orang-orang, sahabat-sahabat air di seluruh Nusantara. Perlombaan kita bukan lomba lari jarak cepat, tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Di sini perlombaan kita bukan siapa yang cepat, tetapi siapa yang berhasil mencapai finish. Ya, karena banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi dalam mencapai finish kita, goal kita. Jaga stamina, persiapkan bekal, karena kita tidak akan berhenti sampai di sini. Perjalanan kita masih jauh, ya. Harus selalu menjaga stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Semangat begitu menggebu-gebu ya di awal, tetapi selanjutnya diem, menerima nasib, menunggu hasil tanpa ada usaha, hanya pasrah saja ya. Jangan seperti kerupuk melempem ya, begitu dibuka krok langsung renyah. Tetapi kalau kita diem aja, kerupuknya jadi melempem ya, sama seperti minuman bersoda yang dikocok. Bus, semangat di awal aja, lalu kemudian berhenti, nggak ada tenaganya, nggak ada energinya, akhirnya ya pasrah. Tidak seperti itu. Untuk pemimpin yang bijak itu harus selalu semangat dari awal sampai finish. Cara menjaga stamina, yang pertama andalkan Tuhan. Setiap pagi hari bangun tidur, ucapkan rasa syukur dengan berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah sudah membangunkan kita, membangkitkan kita dari tidur kita, ya, sehingga kita bisa menikmati pagi hari dengan
semangat ya. Kemudian berdoa. Kita bangun, sudah berdoa, kita wudhu, sholat, berdoa, doakan goal, doakan strategi dan tim, doakan leader, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, guru-guru kita, mentor-mentor kita, para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka bisa amanah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Percaya perusahaan, seperti perusahaan percaya kepada kita, mempercayai kita. Perusahaan sudah banyak memberi kepada kita ya. Kemudian apa sih yang sudah kita berikan? Apa sih yang sudah kita lakukan untuk perusahaan? Itu harus kita yakini ya. Kemudian kita percaya sistem. Sistem yang diciptakan perusahaan itu sudah sangat adil ya. Di sini siapa yang masuk lebih dahulu, ya akan finish lebih dahulu berdasarkan waktu pendaftaran. Kita harus percaya sistem. Kemudian percaya leader. Leader tidak akan mungkin mengajak kepada kita hal-hal yang tidak baik. Leader selalu mengajak kita, mengajarkan kita untuk berbuat baik, melakukan kebaikan, mengajarkan kita tentang bagaimana strategi untuk percaya sistem, kemudian ikutin prosedur. Prosedurnya yaitu ya misalnya kita harus ngajak 3 orang dalam 1 bulan ya ikutin ya. Setelah kita ikutin prosedur itu kita akan berhasil. Tapi kalau kita tidak mengikuti prosedur ya lama-lama kita akan menyesal. Kenapa? Karena yang harusnya kita ikutin tidak diikutin. Akhirnya menyesal karena akun kita terblokir. Komitmen dan persisten. Lakukan terus-menerus meskipun kita tidak diawasi, tapi kita harus komitmen. Yaitu harus dilakukan berkali-kali. Resisten, itu tetap ya, istiqomah. Jadilah seperti jam dinding. Dilihat atau tidak dilihat, tetap menjalankan tugasnya. Kemudian kita nempel kepada leader, kepada perusahaan. Kita banyak belajar dari leader-leader kita ya. Harus nempel. Nempel itu dalam artian cari ilmunya, gali ilmunya, pelajari strateginya, ikutin apa yang dibilang leader kita ya. Bukan karena kita dekatnya itu hanya untuk jabatan, cari muka atau apa. Tetapi kita nempelnya di sini tuh untuk belajar. Ya. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, esok, ataupun 1 jam ke depan. Apa yang akan terjadi dengan diri kita tidak ada yang tahu. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Pada saat ada penolakan-penolakan, kita itu seringkali merasa kecewa. Namun hal itu, kecewanya itu jangan berlarut-larut. Kecewa ya kecewa, semua pasti kalau ditolak kecewa. Tetapi anggaplah itu penolakan. Kalau di kontak kita ada 1000 kontak, maka setiap ada penolakan berkurang 1. Kalau misalnya sampai 900 orang menolak, maka insya Allah 100 orang itu akan menerima. Jadi kita jangan pernah kecewa apapun yang terjadi. Kemudian nggak boleh capek. Kita sudah berkali-kali menjelaskan kepada mitra-mitra kita, kepada calon-calon mitra kita, tetapi dia tidak paham-paham. Ya, kita nggak boleh capek. Kita harus terus menjelaskan, memberi penjelasan, pemahaman agar mereka memahami apa yang kita sampaikan, maksud dan tujuan kita menyampaikan apa gitu ya. Kita juga tidak boleh males ngajarin mitra-mitranya. Misal, udah capek, males, kamu aja yang ngerjain. Seperti itu tidak boleh ya. Jadi kalau memang itu mitra kita, ya kita nggak boleh males. Kita terus ngajarin dia. Jangan mengalihkan tugas dan tanggung jawab kita kepada orang lain. Kita harus selalu bertanggung jawab, yaitu mengajari mitra-mitra kita ya, tidak boleh males. Kemudian tidak boleh kesal. Kesal karena hasil kerja kita tidak dihargai atau
diambil oleh orang lain, maka kita akan jadi kesel. Itu sebenarnya hal yang lumrah kalau kesel. Cuman jangan terlalu berlarut-larut. Kemudian kita juga tidak boleh bosan ya. Karena yang dibahas itu aja. Lagi-lagi yang dibaca buku bijak, buku bijak, buku bijak. Itu kita tidak boleh kesal. Tetapi kita ambil hikmahnya. Dengan kita semakin belajar, semakin sering kita belajar. Itu seperti pedang yang diasah ya. Semakin hari diasah, maka akan menjadi lebih tajam. Seperti kuatnya karang di lautan, semakin dia diterjang ombak berkali-kali ya, dia tuh selalu kuat ya, dalam terjangan apapun dia selalu kuat dan bahkan akan terus memperkuat dirinya, memperkuat karang itu ya. Kita harus seperti itu ya. Jadi pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, males, kesel ataupun bosan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membacakan buku bijak tanggal 14. Nah, ini buku bijak untuk tanggal 14. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Nah, Bapak Ibu, ini baru kalimat pertama sudah membahas tentang wanita, tentang seorang istri dalam rumah tangga. Ini bahasanya itu sangat dalam. Kalau kita pelajari itu tidak akan cukup 1 jam, 2 jam, sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Karena wanita itu kompleks ya, unik. Wanita itu sendiri adalah dalam rumah tangga, dia adalah seorang yang harus bisa bertindak bijaksana karena istri adalah jantung dalam rumah tangganya. Peran penting seorang wanita dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan. Wanita yang bijaksana dapat menciptakan rumah tangga yang nyaman, penuh kasih sayang, saling menghormati. Kebijaksanaannya dalam mengelola rumah tangga, berkomunikasi dengan pasangan, dan membesarkan anak akan menjadi fondasi yang kuat untuk rumah tangga dan keluarganya. Sebaliknya, kebodohannya akan meruntuhkan rumah tangganya ya, diruntuhkan oleh kebodohannya. Tindakannya yang tidak bijaksana seperti misalnya bersikap egois, tidak sabar, atau perkataan yang menyakitkan dapat merusak hubungan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kebodohan dalam mengelola emosi dan konflik dapat menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan pada akhirnya merusak rumah tangga itu sendiri. Peran seorang wanita sangat krusial ya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kebijaksanaan, wanita dapat menjadi pilar yang kuat bagi keluarganya. Namun, jika tindakan yang tidak bijaksana dapat menjadi ancaman bagi keharmonisan keluarga. Ya, komunikasi yang terbuka, jujur adalah kunci untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Kemudian harus saling menghormati. Setiap anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dan harus menghormati satu sama lain. Seorang wanita dalam rumah tangga juga harus bisa mengontrol emosi, belajar mengelola emosi dengan baik, agar dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu. Konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi jika kita mengelola emosi dengan baik. Sebagai wanita pasti akan menjadikan keluarganya harmonis. Setiap orang perlu belajar ya mengembangkan diri, terutama wanita. Mengembangkan diri untuk menjadi pasangan dan orang tua yang lebih baik. Ini
sekilas tentang wanita aja ya, karena banyak sekali yang dibahas di sini. Orang yang jujur, takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Orang yang hidupnya tidak lurus, menghina Dia. Ini sangat bagus ya. Orang yang jujur pasti, itu sudah pasti takut dan hormat kepada Tuhan Allah. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Karena dia jujur, dia tuh kalau bertindak seperti diawasi ya. Kanan kiri kita tuh memang benar ada malaikat yang mencatat perbuatan kita ya. Jadi kita tuh takut takut berbuat salah, takut berbuat dosa karena ketaatan kita, karena kita memiliki rasa hormat kepada Allah ya. Kemudian karena pongahnya, orang bodoh suka membesarkan diri. Orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri. Karena pongahnya sombong berarti ya, ini orang yang sombong suka membesarkan diri ya. Dia lebih, kalau memang dia tidak mau sombong, sebaiknya tuh dia diem. Karena tuh kata-katanya itu hanya akan membuat dirinya tuh terjatuh. Lebih baik diem, tidak banyak bicara, hati-hati dengan ucapan dan tutur katanya. Kemudian tanpa lembu hasil di ladang tidak ada. Dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Lembu, tanpa lembu ini, lembu itu bisa diibaratkan modal ya. Modal kita bisa tenaga, pikiran, finansial ya. Kalau kita ada modal dan kita melakukan usaha, yaitulah kekuatan kita. Insya Allah usaha yang akan kita raih, pencapaiannya itu akan berlimpah ya. Tetapi kita memang perlu modal. Tanpa lembu hasil di ladang tidak ada. Yaitulah tadi modal ya, modal tenaga, pikiran, finansial agar hasilnya berlimpah. Saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya. Saksi yang tidak dapat dipercaya selalu berdusta. Di sini dalam sebuah perkara hendaknya pemimpin atau hakim bisa menilai mana saksi yang jujur, mana saksi yang benar-benar teguh pendirian dengan kata-kata kebenaran. Harus seorang pemimpin atau hakim tuh harus benar-benar bisa menilai saksi yang jujur, ya. Saksi yang jujur itu tidak akan berdusta. Meskipun dia ditanya berkali-kali, dia selalu jawab dengan jawaban yang tegas dan sama, ya. Karena dia merasa sudah, inilah jawaban yang benar, inilah kesaksian saya yang benar, gitu ya. Jadi, tapi sebaliknya saksi yang tidak dapat dipercaya selalu berdusta. Dia tuh akan berbohong. Setiap kali ditanya ini jawabannya berbeda. Ditanya lagi jawabannya berbeda lagi. Jawabannya A, jawabannya B, jawabannya C. Dia tuh tidak akan bisa dipercaya karena dia memberikan keterangan yang berbeda-beda. Orang sombong tidak akan menjadi bijaksana, tetapi orang cerdas belajar dengan mudah. Orang sombong meskipun dia belajar berkali-kali, diajar setiap hari di sini, tetapi dia tidak akan menjadi bijaksana. Ya karena dengan kesombongannya itu dia merasa paling hebat, paling bijaksana, padahal di sini kita masih sama-sama belajar ya. Semua orang di sini sama-sama belajar. Di sini belum ada yang benar-benar menjadi orang yang bijak. Tetapi kalau kita terus belajar, belajar dan belajar, insya Allah sedikit lebih demi sedikit akan menjadi lebih bijak. Jangan berkawan dengan orang dungu. Tidak ada yang dapat diajarkan kepadanya. Maka dari itu, kita harus benar-benar mencari teman yang dapat memberi manfaat untuk kita. Jangan sembarangan berteman. Ya, jadi harus berteman dengan orang-orang yang setidaknya sama berilmu. Lebih baik berteman dengan orang yang berilmu. Kita bisa menggali ilmunya, bisa menggali kepintarannya. Dari situlah kita akan memiliki nilai yang lebih. Jangan berkawan dengan orang dungu, ya. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu dengan kebodohannya. Ya, ini sudah jelas ya, orang bijaksana itu tahu bagaimana cara harus bertindak, ya. Tidak akan sembarangan.
Orang bodoh tetap saja melakukan dosa dan kesalahan. Dia tidak pernah peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Dia terus saja melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Orang baik ingin diampuni dosanya, tetapi sebaliknya orang yang baik ingin diampuni dosanya. Ya. Orang bodoh itu tidak akan peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Dia tetap saja berbuat salah dan dosa. Suka maupun duka tersimpan dalam kalbu orang lain tidak dapat turut merasakannya. Ini apapun yang terjadi dalam diri kita, hanya kita yang tahu. Hanya hati kita yang bisa merasakan apa yang terjadi dalam diri kita, baik suka maupun duka. Kalau orang tuh hanya bisa menilai ya, kalau kita lagi senang dia ikut senang, tapi kalau kita berduka, kita bersedih, dia tuh hanya bisa mencela ya. Kalau kita lagi bahagia, happy, terus kita mencapai pencapaian, pasti orang-orang sekitar kita akan memujinya. Tetapi kalau kita lagi sedih, lagi berduka, apalagi dukanya karena tertipu gitu ya, pasti orang tuh akan mencela ya. Jadi apapun yang terjadi hanya kita yang tahu. Lebih baik kita tuh jadi jangan terlalu terbuka dengan keadaan diri kita terhadap orang lain ya, karena orang lain tuh pasti tidak akan membantu. Mereka tuh hanya bisa mencela apa yang terjadi dengan kita. Rumah orang yang baik tetap kokoh. Rumah orang jahat akan roboh. Rumah orang baik tetap kokoh, bukan dari segi bangunan, tetapi dari aura yang terpancar dari para penghuni rumahnya ya. Kalau dalam rumah itu orangnya orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bijaksana, itu akan terlihat ya, terlihat auranya, auranya terpancar ya. Tetapi rumah orang jahat akan roboh. Orang kalau sering berbuat jahat ya akan menerima balasannya. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Maka kita harus berhati-hati ya. Kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, kayaknya kita hidup nggak ada masalah, lurus saja, mulus saja ya, nggak ada rintangan, nggak ada apa. Itu kita justru jangan terlalu seneng ya, tetapi harus berhati-hati. Jangan-jangan ini hanya jebakan atau ujian yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh terlena atau kita udah merasa cukup di zona nyaman, terus kemudian kita jadi terlena dan akhirnya jalan itu ternyata menuju maut. Jadi hati-hati, meskipun jalan kita lurus, mulus tanpa halangan, kita harus tetap berhati-hati. Di balik tawa mungkin ada tangis, kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan. Nah, kita jika diberi kebahagiaan, kita harus wajib bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Tetapi jika kita ditimpa kemampuan memetik buah kebaikannya. Nah, ini kita harus pandai bersyukur ya. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Meskipun kita dikasih sedikit, kita harus tetap bersyukur. Kita nikmatin, kita cukup-cukupin. Dan kita harus selalu bersyukur apapun yang ada dalam diri kita, kita harus bersyukur. Karena setiap kita bersyukur, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati. Jadi jangan mudah dibodohi dalam segala hal. Kita jangan percaya kepada setiap perkataan. Kita harus bisa memilih APBN, ambil positif, buang negatif. Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan. Orang bodoh naik pitam lalu merasa aman. Orang berbudi selalu waspada.
dan menjauhi kejahatan. Jadi kita kalau menghadapi sesuatu daripada kita dapat musibah, masalah atau apapun, kita lebih baik menghindari ya. Menghindari dalam arti bukan kita takut, tetapi memang kita harus berhati-hati. Apakah kalau kita mendekat kita akan malah kena masalah atau tidak ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Orang yang suka marah, bertindak bodoh dan gegabah. Orang bijaksana bersikap sabar. Ya, kita harus bijaksana dan sabar. Tidak boleh gegabah. Orang yang marah suka bertindak bodoh, yaitu suka menghalalkan segala cara ya untuk mencapai keinginan sendiri. Orang yang tidak berpengalaman akan menjadi bodoh. Orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya. Kita tuh berarti harus berani mencoba ya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih punya kekuatan, punya kaki tangan, kita harus berani mencoba. Karena kalau kita nggak berani mencoba, ya kita nggak akan punya pengalaman dan akan jadi bodoh. Kalau kita sering melakukan, sering mencoba hal-hal baru, kita akan bertambah pengetahuannya. Orang miskin tidak disenangi. Oh, maaf lewat ya. Orang jahat akan tunduk kepada orang yang lurus hati untuk mohon supaya dikasihani. Ini berarti orang bodoh yang menyesali perbuatannya, menyadari kesalahannya, ya, kemudian dia mohon belas kasihan dari orang yang pernah dia jahati. Siapa menghina orang lain, maka dia berbuat dosa. Siapa baik hati kepada orang miskin, akan bahagia. Nah, ini, berbaik hatilah kepada orang miskin, ya, maka hidup kita akan bahagia. Karena Rasul kita juga sangat menganjurkan kita untuk mencintai anak yatim dan mengasihi orang miskin. Ya. Jadi kita harus mencontoh, meneladani beliau Rasulullah ya, yang selalu berbaik hati kepada orang miskin, kepada fakir miskin dan anak yatim. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat kehormatan. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Jadi kita harus selalu berbuat baik agar dipercaya dan dihormati orang di sekitar kita. Kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang jahat ya, karena itu akan membawa kita kepada kesesatan. Dalam setiap usaha ada keuntungan. Obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin. Nah, ini dalam setiap usaha ada keuntungan. Namun kita jangan lupa ya, usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kita harus berdoa ya, karena di sana bisa dikatakan usaha tanpa doa itu sombong. Tetapi kalau kita hanya berdoa saja tanpa usaha itu omong kosong ya. Obrolan kosong membuat orang jatuh miskin gitu. Orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya, orang bodoh terkenal karena kebodohannya. Sudah jelas di sini ya, orang yang bijaksana pasti akan dipuji. Dari jauh pun auranya terpancar tuh orang yang bijak. Didatangin banyak orang ya, ingin belajar. Tetapi orang yang bodoh ya sebaliknya, terkenal karena kebodohannya. Kalau seorang saksi berkata benar, dia menyelamatkan nyawa. Kalau dia berkata bohong, dia mengkhianati sesamanya. Maka dari itu berhati-hati dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita, apalagi kita sebagai saksi. Misal kita jadi saksi itu harus berhati-hati, kita harus mengatakan yang benar ya. Karena itu bisa menyelamatkan nyawa. Tetapi kalau kita berbohong, ya akan mengkhianati sesamanya. Karena kita tuh kata-kata kita, lisan kita yaitu seperti pedang ya. Maksud kita harus berhati-hati. Kalau lisan kita kan selalu berkata-kata
mudah gitu ya, karena memang lisan tidak bertulang, tetapi tajam bagaikan pedang. Ya ini kata-kata kita tuh gampang diucapkan, tapi kalau kata-kata kita salah, ya akan mengkhianati sesamanya ya. Tapi kalau kita berkata benar, akan menyelamatkan sesamanya. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Takwa berarti dia tuh selalu taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita taat, kita menjauhi larangan Allah ya, hati kita menjadi tentram dan keluarga juga akan mempunyai perlindungan. Allah akan senantiasa melindungi, memberi perlindungan kepada hamba-hambanya yang takwa. Takwa kepada Tuhan adalah pangkal kebahagiaan dan jalan untuk menghindari kematian. Nah ini ya, maka dari itu kita harus menjadi hamba yang takwa, yaitu selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya. Tanpa rakyat, dia tidak dapat berkuasa. Ini seperti halnya leader hebat di My Dawn Mall ya. Di aplikasi air untuk menjadi jaya, untuk menjadi sukses tuh harus memperbanyak referral, memperbanyak mitra ya. Karena tanpa referral, tanpa mitra, sistem susun rapi kita tidak akan terbentuk ya. Jadi kejayaan tidak akan kita capai. Walaupun tercapai juga lama. Jadi ini tergantung dari jumlah rakyatnya. Itu seperti kita di aplikasi air ya, harus banyak mitra, harus banyak referral. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk tetap cari referral, referral, dan referral. Orang bijaksana tidak cepat marah, orang bodoh tidak dapat menahan dirinya. Orang yang bijaksana harus pandai mengendalikan diri, menguasai diri, mengontrol emosi, ya, agar dia selalu bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hati yang tenang menyehatkan badan, iri bagaikan penyakit yang mematikan. Jika ada masalah, hendaknya kita menenangkan diri ya, mendekatkan diri, berdoa, banyak-banyak istighfar, berzikir ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Ini kalau hati kita sudah tenang, badan jadi sehat ya. Tetapi kalau kita iri hati, itu bagi penyakit yang mematikan. Kita iri melihat kebahagiaan orang lain, keberhasilan orang lain. Kita iri yang akhirnya itu hanya membuat kita sakit ya. Karena rasa iri kita melihat orang bahagia tuh kita jadi kesel, iri. Nah, akhirnya dia jadi pikirannya tuh selalu bagaimana caranya seperti dia gitu ya. Tapi akhirnya dia sakit sendiri. Jadi siapa yang berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Siapa yang berbuat baik kepada orang miskin. Ini jadi seperti halnya dalam agama Islam ya, Quran surat Al-Ma'un, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu orang yang berbuat baik kepada orang miskin itu menghormati Allahnya. Bahkan orang yang berbuat jahat atau menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, itu seperti mendustakan hari pembalasan. Tidak menghormati penciptanya, tidak menghormati Allah ya. Di sini Allah sudah berkata keras ya, bahwa orang yang sholat sekalipun dikatakan celaka ya. Dia menghina penciptanya. Dia itu celaka. Kenapa? Karena dia itu tidak memberi makan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Itu sholatnya aja udah celaka ya.
dia tuh dikatakan lalai dalam sholatnya. Dia suka pamer, suka ria, suka sombong, tapi enggan memberi bantuan, tidak berbuat baik kepada orang miskin. Itu sangat, ya Allah. Ini astagfirullah ya, kalau kita seperti itu, kita sudah banyak, kita punya banyak, kita jangan pamer, jangan sombong, tetapi kita harus semakin menyayangi anak yatim, mengasihi orang miskin ya. Itu udah anjuran dari Rasulullah, dan kalau kita melakukannya, maka itu adalah satu bentuk kita menghormati Allah ya. Jadi kita tidak dikatakan menghina penciptanya. Jangan menindas orang lemah ya, tetapi harus menyayangi orang miskin. Orang jahat binasa karena kejahatan. Orang baik terlindung oleh ketulusan. Kejahatan dalam bentuk apapun akan binasa ya. Kejahatan dalam bentuk apapun akan dikalahkan oleh kebaikan, akan dikalahkan oleh ketulusan. Hikmat selalu ada di dalam pikiran orang berbudi, tetapi tertindas dalam pikiran orang bodoh. Hikmat selalu ada di dalam pikiran orang berbudi, selalu menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan. Tidak ada sedikit pun terlintas hikmah dalam pikiran orang bodoh ya. Kalau orang bodoh memang nggak ada pikiran untuk berbuat baik, berbuat bijak ya, apalagi menjunjung tinggi hikmat dan kebijaksanaan. Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina. Raja senang kepada pegawai yang cakap, tetapi ia marah kepada pegawai yang tidak dapat melalaikan tugas. Maka seorang pemimpin, seorang raja akan senang memperkerjakan pegawai yang cakap. Ya, tapi orang-orang yang cakap, orang-orang yang bodoh tidak akan dipekerjakan untuk menjadi seorang pemimpin ya. Jadi memang harus benar-benar ya, seorang pemimpin harus mencari pegawai yang cakap ya, karena pegawai yang cakap akan menjadikan sebuah negara akan menjadi adil, makmur, sejahtera, lahir, batin ya, pokoknya semuanya. Kalau pegawainya cakap, insya Allah negara kita ya akan dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, maka keadilan, kesejahteraan akan tercapai. Demikian ya Bapak Ibu pembacaan buku bijak di tanggal 14. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak salah. Saya mohon maaf karena saya tempatnya salah, dan ini pelajaran yang paling berharga buat saya. Ini semata-mata saya baca untuk mengingat diri saya, muhasabah buat saya ya. Segala kesempurnaan hanya milik Allah. Demikian pembacaan buku bijak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Haji Sunarto. Terima kasih. Oke, baik. Puji Astuti yang selalu indah sejak lahir dan bukan indah pada waktunya. Baik, Bapak Ibu para Zoomer yang berbahagia, ada yang perlu saya tambahkan di sini bahwa rumah tangga dibangun oleh kebijakan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Dalam penjelasan Ibu Indah Puji Astuti bahwa ini kalau dibahas itu nggak habis-habis waktunya. Salah satu contoh, ini ada kalimat, ada uang abang saya sayang, bila tidak ada uang abangku tendang. Ini sudah umum di mana-mana dan sudah terjadi saat ini. Ada wanita di mana dia sayang karena ada uang. Tapi dikala tidak ada uang, waduh, repretnya, pret, nggak habis-habis. Nah ini bukan menunjukkan wanita solihah, bukan menunjukkan ibu yang solihah, ya.
Jadi ada uang ya tetap sayang, romantis, tidak ada uang ya tetap romantis, itu yang benar. Dan Masya Allah, saya sampaikan pada Zoom yang lalu, ada kisah nyata, di mana seorang istri hanya sebagai guru TK, lalu oleh suaminya dikuliahkan, dibiayai. Setelah itu beliau menjadi menjadi pegawai negeri guru TK, dan itu diangkat menjadi guru TK percontohan. Sering dengan berjalannya waktu, beliau punya bisnis ATK ya, alat tulis menulis dan alat peraga di seluruh TK-TK yang di bawahnya, lalu bisnisnya meningkat besar, kemudian dia bisa beli rumah tanpa seizin suami, kemudian bisnisnya besar, penghasilannya besar, maka yang terjadi adalah runtuh, ya, runtuh, dihancurkan oleh kebutuhannya karena merasa penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Penghasilannya lebih gede, bisa beli apa, bisa beli ini, bisa beli itu, sehingganya terjadi cekcok rumah tangga, ketidakharmonisan, dan cerai. Subhanallah. Untuk itu, ini suatu contoh yang perlu tidak kita tiru. Banyak hal di mana seorang istri kurang narima maring ing pandum, ya, kurang qanaah terhadap penghasilan suami. Ini terjadi sehingga terjadi keberantakan rumah tangga, tercerai cerai berai. Begitu juga dikala istri tidak punya penghasilan, kemudian suami hanya punya penghasilan pas-pasan. Dikala kebutuhan rumah tangganya besar, dan apalagi terjadi punya rasa iri, dengki, dan sakit hati terhadap tetangganya beli magicom loh. Ini kisah nyata, barusan diceritakan oleh seorang penghuni perumahan. Kalau perumahan kan nggak ada batas jauh, sangat mepet sekali batasnya itu mepet sekali. Apalagi kalau rumahnya itu esnya Iya, nggak monyong ya. sedikit sekali, semennya sangat susah selonjor. Masya Allah. Ini tetangganya beli magicom aja loh, terus nggak ditanyain, dicemberutin. Tetangganya beli motor baru, nggak ditanyain, cemberutin. Tetangganya beli mobil, apalagi tidak ditanyain dan tidak cemberuti. Ini seorang, Masya Allah, ada masih banyak. Dasarnya adalah, pondasinya adalah, apabila ada rasa iman dan takwa, Masya Allah, hablum minanas akan bagus. Tapi kalau hablum minallahnya kurang bagus, Masya Allah, ini terjadi. Hablum minallahnya kurang bagus, hubungan dengan Allah kurang bagus, kemudian didikan hablum minannasnya tidak dididik atau tidak mau belajar, maka Masya Allah, di buku bijak ini tempat untuk belajar. Rasa iri, dengki, dan sakit hati terhadap tetangga itu hablum minannas kurang bagus. Maka perlu itu diajak ke pengajian ibu-ibu, pengajian muslimat, dan sebagainya, atau diajak ke gereja tentang belajar tentang akhlakul karimah. Di buku bijak tidak salah. Kita belajar bersama-sama untuk monggo introspeksi diri, ya ini untuk saya. Dan ini untuk saya, dan ini untuk saya. Maka insya Allah, dengan kebijakan-kebijakan yang kita dapatkan di buku bijak, maka yang terjadi nantinya kita akan rukun, ya, rukun, ada kebersamaan, tolong menolong, dan saling bantu-membantu. Asah, asih, dan asuh. Ini yang saya garisi di alinea pertama. Kemudian, pada alinea berikutnya, orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya. Dalam kalimat Jawa, wong urip bakal ngunduh wohing pakarti. Orang hidup itu bakal manen, ya, hasil jerih payahnya, hasil dari tanamannya. Jadi orang nanam itu insya Allah akan bakal manen. Nanam baik bakal dapat panenan baik, nanam buruk juga akan bakal dapat panenan yang buruk. Ini yang perlu kita garis bawahi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ini sudah waktunya tinggal 10 menit lagi, kita sudah jam 7. Untuk itu kami mohon untuk
sebelum kita tutup ya, monggo kita tanamkan masing-masing. Monggo, ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Dan ini tindakan Dan saya. ini tindakan saya. Kalaupun ada yang salah, itu saya. Kalaupun ada yang salah, itu saya. Bijak ini untuk saya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya. Dari saat sekian, monggo kita berdoa masing-masing, ya, dengan cara dengan kepercayaan masing-masing, dan buku bijak akan dan doa akan dipimpin oleh Bapak Denny Sambuaga. Waktu kami persilakan, monggo Pak Denny. Oke, terima kasih. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu di Zoom yang begitu luar biasa, dengan narasumber yang begitu lembut dan begitu indah di dalam hati. Dan sesuai dengan nama yang menyampaikan, saya juga cukup tertegun. Dan inilah kebijaksanaan kita berada di KLPI. Kita selalu dipertemukan dengan satu suasana yang indah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan, dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya dari Kristiani. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dipertemukan dalam satu suasana kesejukan antara satu dengan yang lain. Kami tidak memandang batas-batas dari berbagai kalangan, denominasi atau agama yang ada, tapi kami dipersatukan dalam satu wadah, Kreasi 5 Pilar Indonesia, untuk mencapai satu tujuan, goal yang pasti, yaitu kami rindu untuk pensiun, dan kami rindu juga Tuhan, agar supaya apa yang telah Tuhan titipkan bagi kami mau pakai untuk hal-hal yang baik dan berguna di masa yang akan datang. Baik untuk keluarga kami, baik untuk orang lain, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap rekan-rekan yang terlibat, baik di dalam Zoom, yang telah diberi tugas, biarlah Tuhan berikan selalu mereka kesabaran, Tuhan selalu memberikan mereka kesetiaan, lebih daripada itu komitmen yang tinggi untuk terus membangun komunitas ini, agar supaya Tuhan kami boleh mencapai target dan tujuan sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang dapat diberkat dan memberkati orang lain. Kami juga berdoa Tuhan buat PT Kreasi 5 Pilar, kepada pemimpin, owner, bahkan seluruh yang ada di dalamnya, baik Pak Basri Susanto selaku Direktur Utama, Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, agar supaya beliau dapat menjalankan perusahaan ini dengan begitu bijaksana untuk menghidupkan orang-orang yang ada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ustadz Darmawan selaku Wakil Direktur. Tuhan berikan dia selalu kekuatan, dimanapun dia pergi dan berada. Biarlah penyertaan Tuhan bersama dengan beliau, sehingga Tuhan agar semua perjalanan, semua aktivitas yang dilakukan, semua boleh membawa dampak yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang mungkin memprihatinkan, lahirlah KLPI yang dapat membangun kemaslahatan ekonomi di tengah-tengah bangsa ini. Jadikanlah Tuhan bangsa ini terus melihat sesuatu yang indah dan baik ke depan. Melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia boleh diizinkan para member-member yang akan melakukan ini ke lingkup-lingkup pemerintahan, sehingga dari pihak pemerintahan boleh menerima ini dengan begitu terbuka dan boleh memberdayakan para masyarakat yang ada, sehingga masyarakat Indonesia ini boleh terhindar dari korupsi, boleh terhindar dari kemiskinan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, Engkau berikan selalu kekuatan, kesabaran kepada seluruh member yang ada, bergandeng tangan, bergotong royong satu dengan yang lain, untuk terus membahanakan PT KLPI ini, bisnis air ini kepada mereka, karena kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan mereka juga, untuk kemaslahatan ekonomi mereka juga. Terpujilah bagi namamu kekal buat selama-lamanya. Kami percaya Bapa,
Engkau hadir bersama kami pada pagi hari ini. Ibu Indah yang sudah menyampaikan materi. Engkau memberkati beliau Tuhan, agar supaya di hari-hari kemudian kami semakin diberikan hikmah akal budi, sehingga Bapa di surga, apa yang disampaikan semua boleh membawa manfaat bagi kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah bagi namamu, kami akan akhiri seluruh aktivitas Zoom kami pada pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Biar kami tetap tegar, kami tetap percaya diri, kami tetap optimis, kami tetap semangat. Kami percaya bahwa apa yang telah dibuat oleh PT Kreasi 5 Pilar adalah sesuatu yang luar biasa, yang akan membawa kami kepada tujuan yang jelas dan pasti. Inilah doa kami, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah berakhir sudah kita pagi hari ini, dan kita bisa jumpa pada besok hari. Kita berharap dan kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat hingga fidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata kalimat yang salah terhadap Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Pilar. Waalaikumsalam. Salam 5 Pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Pilar juga. Oke. Semangat Gaspol dari Kalimantan. Tarakan. Kalimantan. Salam kenal dari Ambarawa. Bandung hadir. Siapa yang dari Ambarawa tadi? Mas Supri sama Mas Supro. Oh, Ambarawa ya. Ambarawa Pring Sewu, Bu. Lampung. Dikiranya di Jawa. Ambarawa Jawa Tengah itu. Semangat Bu Susu. Pokoknya di Lampung. Lanjut. Semua Bu. Lampung, seluruh Indonesia tetap semangat. Jangan kasih kendor. Hadir dari Cikombong hadir. Pak Asman. Jangan kasih kendor. Ya, sehat selalu. Kemarin udah ada di Sulawesi Barat loh. Sulawesi Barat mana ya? Sulawesi Barat. Saya ngikut Sulawesi Barat, Saula. Nanti ke Sulawesi juga, nanti Sulawesi Selatan. Siap. Gaspol. Sulawesi ratakan tuh, Sulawesi. Siap. Ya, nanti saya titip nih orang Kendari. Siap, Bu. Iya, pokoknya kita ratakan. Jangan Amin. Jangan kasih kendor. Tetap semangat. Pak M Sodikin dari mana nih Pak? Pak M Sodikin. Dibuka Pak mic-nya Pak M Sodikin. Pak M Sodikin, mic-nya dibuka dulu. Pak Dikin, dibuka mic-nya Pak Dikin. Diklik mic-nya. Dari Jombang, Pak. Nah, Dari Jombang. Oh, Jombang. Nggih, Pak. Ya, Jombang. Baru belajar. Kenapa Pak? Semua kita di sini nggak ada yang pintar, kita semuanya belajar. Iya. Malang hadir. Malang. Iya. Mana Malang? Yang dari Itu. Ambarawa Sewu. Malang. Ada Suharti ya? Iya. Iya, Pak. Malang belum ada. Kabarnya Malang, Rek. Ya. Malang. Ayo Pak, turun ke Malang. Nggih. Makanya kita nanti Jombang mana Jombang? Turun ke Malang, Pak. Siap nanti. Siap. Jangan Insyaallah. disalahkan Ibu. Pokoknya Malang Gaspol, kita Jombang. Ibu. Apelnya ya, keripik apelnya. Siap. Betul. Saya di Permandian Sengkaling, Pak. Udah pensiun. Ini ada Pak Sugiono, ini mesti wong Jawa gitu Pak Sugiono. Dari mana Pak Sugiono? Jombang Bapak. Jombang. Wih, alhamdulillah Jombang, Jombang ratakan Mantap, siap. Ya. Putranya Pak, Prapto apa ini? Ya, 2 itu. Oh, iya. Pak Sunarto izin Pak, bisa minta file spanduk Pak. File spanduk. Ya. Itu di admin Pak, admin bisa punya Pak, di admin. Oke, makasih banyak Pak. Itu Oke, bisa ya. ini Pak ya, bisa dibuat ya Pak ya.
Kita buatnya harus berdasarkan apa namanya guideline dari admin ya. Kita nggak boleh buat yang berbeda, harus sama. Ya, sama dengan Pak Denny tuh. Luar biasa, Pak. Iya. Boleh. Minta Pak Denny juga boleh tuh. Pak Denny jangan lupa. Kalimantan, mau gaspol nih. Filenya Pak Denny aja. Kalimantan. Orang-orang Kalimantan itu kalau udah tahu bisnis bener ya, bagus nih. Oke, Bapak Ibu udah jam 7, kita pamit ya untuk Zoom kedua ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak ilmunya Pak. Jumpa besok. Hari yang kedua.